Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita, dan sesaat lalu kita sudah saksikan debat pertama Capres-Cawapres Pilpres 2014 yang mana bertemakan pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih dan kepastian hukum. Dan pastikan Anda akan menyaksikan debat yang kedua akan dilakukan minggu depan, hari Minggu tanggal 15 Juni di jam yang sama, jam 20 hingga jam 22 dengan tema pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ingat, minggu depan debat kedua tanggal 15 hari Minggu jam 20 dengan tema pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Baik, sejenak saya akan bicara dengan salah satu lembaga atau mungkin salah satu pelaku ekonomi di Indonesia yang mana sudah menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan capres dan cawapres, dukungan ke capres nomor 1, lebih tepatnya Pak Prabowo. Baik, di samping saya ada dari Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, yaitu Dr. Ali Mahsun. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih hadir kali ini. Terima kasih kembali. Nah, kita tadi sudah saksikan bagaimana debat pertama ya. Lebih agak umum, namun ada beberapa hal yang tertarik ingin saya tanyakan di situ. Namun sebelum saya ke situ, saya ingin tanyakan dulu apa sistem kaitan dari APLI, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, dengan dan mengapa juga mendukung pasangan nomor 1 Prabowo dan Hatta Rajasa. Yang pertama, pedagang kaki lima itu sejak Indonesia merdeka 69 tahun yang lalu belum mendapatkan perhatian dari negara. Hak-hak pedagang kaki lima masih jauh untuk terpenuhi oleh pemerintah dan masih sering terjadi penggusuran di berbagai wilayah di tanah air. Dan perlindungan kepada PKL, kemudian kesejahteraan PKL juga masih jauh dari harapan. Khususnya pedagang kaki lima belum dimanusiakan di Indonesia. Belum dimanusiakan? Iya. Oke. Nah, mungkin saya salah, tapi apakah betul memang dari roda ekonomi Indonesia itu lebih dari 80% sebenarnya berasal dari UKM, termasuk juga tentunya pedagang kaki lima di situ? Saya kira kurang lebih 50% dari produk nasional bruto itu disumbangkan oleh sektor UMKM yang jumlahnya 64,8 juta di seluruh tanah air, dan di dalamnya ada 25 juta unit lapak pedagang kaki lima. Dan tentunya kontribusi PKL ini sangat besar dalam kontribusi ekonomi nasional, sekitar 3.876 triliun per tahun. Jadi kami dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, sesuai dengan hasil Munas keempat API di Semarang tahun 2011, hasil Rapimnas kedua APRI tahun 2013 di Jakarta, dan diperkuat oleh rapat pleno kedua DPP APRI tanggal 29 April yang lalu, telah memutuskan kita memberikan mandat, ya, mendukung dan bekerja keras untuk menjadikan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa terpilih jadi presiden dan wakil presiden masa bakti 2014-2019. Oke, itu dukungan itu dideklarasikan tanggal berapa? 27 kemarin ya, 27 Mei kemarin, dan kita sudah lihat tadi beberapa tayangan sebelumnya. Nah, kenapa begitu yakin dengan pasangan Prabowo Hatta Rajasa jika terpilih sebagai presiden? Yang pertama, kita punya tanggung jawab moral untuk mengantarkan kader terbaik kita, Hatta Rajasa selaku Ketua Dewan Kehormatan APRI. Ketua Dewan Kehormatan APRI. Ketua Dewan Kehormatan APRI sejak tahun 2012. Baik. Dan beliau juga Ketua Dewan Pembina Relawan PKL Indonesia. Dan yang paling penting adalah Hatta Rajasa itu yang mendorong terbitnya Peraturan Presiden 125/2012 tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Ini pertama kali dalam sejarah Indonesia pemberdayaan PKL dipayungi oleh hukum setingkat peraturan presiden. Dan yang tidak kalah penting, Hatta Rajasa adalah satu-satunya pejabat selevel Menko Perekonomian yang berani melawan arus, tidak takut resiko untuk mencanangkan gerakan nasional hak PKL di seluruh tanah air. Di samping itu, di setiap kesempatan, Hatta Rajasa senantiasa menyampaikan bahwa PKL tidak boleh digusur. PKL harus ditata, PKL harus diberdayakan, dan PKL harus dimanusiakan karena mereka punya hak yang sama dengan warga yang lain. Oke, itu sangat menarik. Kalau boleh saya sedikit mengacu ke beberapa mungkin kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pasangan nomor 2 Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, bukannya sudah mewongke banyak orang termasuk juga PKL? Oh, saya kira apa yang terjadi di DKI Jakarta itu merupakan pemandangan yang sangat pahit. Bahkan di ibu kota negara ini, pedagang kaki lima sangat tidak dimanusiakan.
mata pencariannya dibunuh pelan-pelan seperti PKL di Blok G, ya, yang dipaksa direlokasi di tempat yang tidak pas, yang tidak strategis, tidak ada pembeli, sehingga mereka lama-kelamaan bangkrut karena sepi pembeli. Gitu. Bukannya sudah ada konsolidasi, konsultasi, dan pemetaan dulu di mana mau direlokasi dan lainnya, seperti banyak contoh mungkin? Oh, belum ada, karena di DKI ini belum ada peraturan daerah yang mengatur penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kita dari asosiasi sudah menuntut ini kepada Pak Jokowi sejak beliau terpilih jadi gubernur. Karena dulu PKL di DKI ini 500.000 suara kita berikan tanpa syarat, tanpa kontrak politik. Karena Pak Jokowi dulu waktu di Solo sangat berhasil memanusiakan dan mensejahterakan PKL. Itulah harapan yang dulu. Tapi dalam perjalanannya Pak Jokowi sangat mengecewakan. Dan PKL digusur semena-mena, bahkan di Monas PKL dilucuti harkat martabat kemanusiaannya. Masyarakat beli di lapak PKL didenda 20 juta atau dipenjara 60 hari. Ini kan kemartabatan PKL sudah digadaikan oleh Pak Jokowi. Oke, ini semakin menarik, tapi kita harus break sebentar dan pemirsa kami akan tanyakan nanti. Mungkin Anda juga ingin menanyakan kira-kira apa mungkin harapan dari APKLI, dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima seluruh Indonesia, dan tentunya ke depan jika nanti pasangan Prabowo Hatta Rajasa bisa menjadi presiden dan wakil presiden. Kami akan kembali tentunya, jangan kemana-mana dulu. Deklarasi Pedagang Kaki Lima se-Indonesia dengan ini menyatakan memberikan mandat mendukung dan bekerja keras memenangkan Prabowo Hatta pada Pilpres tanggal 9 Juli 2014. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita, dan kita sudah dengar tadi bagaimana Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI yang diketuai oleh Pak Ali Mahsun jelas-jelas mendukung pasangan nomor 1, yaitu Prabowo dan Hatta Rajasa. Nah, kembali ingin saya tanyakan ke Pak Ali. Pak Ali, seingat saya dulu, saya juga cukup dekat dengan Jokowi pada saat baru menjabat sebagai Gubernur DKI. Beliau itu cukup dan sangat memperhatikan orang-orang kecil, terutama PKL, mereka yang pedagang kaki lima, seperti yang di Blok G dan lain-lainnya. Nah, mohon arahan lagi, mohon pencerahan, kenapa kok menurut pengalaman Pak Ali selama ini, selama setahun lebih Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI, tidak memperhatikan pedagang kaki lima? Jadi begini, kita masih ingat tanggal 23 Juli 2013, tatkala pedagang kaki lima itu dipaksa relokasi di Blok G, lantai 3, yang tidak layak dan fasilitasnya juga tidak memadai. Dan jika tidak berkenan direlokasi, maka PKL akan dipenjara waktu itu. Kami asosiasi melakukan somasi kepada pemerintah Provinsi DKI dan memohon untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi. PKL diajak dialog, diajak komunikasi, dilibatkan dalam menentukan nasib dan masa depan mereka. Ingat bahwa relokasi pedagang kaki lima tidak boleh keluar dari karakter dasar PKL. Di mana ada pembeli, di mana ada keramaian, di mana ada potensi ekonomi, di situ ada pedagang kaki lima. Blok G sangat tidak layak dan tidak strategis. Sampai hari ini sudah bulan ke-11, pembeli juga tidak kunjung datang.
Sampai kapan mereka harus singgah di sana, menunggu pembeli rame sampai mereka bangkrut? Makanya beberapa waktu yang lalu pedagang Blok G ada yang turun lagi ke jalan. Saya sampaikan lagi, ini akibat kesalahan kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memaksakan relokasi, yang akhirnya pedagang kaki lima merasa dibunuh pelan-pelan sama. Namun kan sudah difasilitasi pada saat itu, seingat saya, ya mungkin sudah diberikan nggak perlu bayar sewa selama 6 bulan ke depan, dan juga keringanan, dan juga menurut mereka adalah fasilitas gedung itu akan ditingkatkan seperti eskalator atau apapun yang lain lah, sehingga memudahkan pengunjung datang ke Blok G untuk berbelanja. Sekarang begini, pada 6 bulan pertama masa gratis yang diberikan oleh Pemda DKI Jakarta, pembeli tidak kunjung datang. Ada yang 1 bulan laku hanya 3 pakaian. Padahal pedagang kaki lima setiap hari membutuhkan kebutuhan hidup untuk menafkahi keluarganya. Akhirnya apa yang terjadi? PKL-PKL di Blok G sebagian besar turun ke jalan. Dan waktu itu diancam lagi sama Pemprov DKI Jakarta. Kalau tidak mau kembali, tidak boleh menempati kios, dan akan dikenakan denda 20 juta atau kurungan 60 hari. Lagi-lagi pendekatan yang represif ada di Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa melupakan bahwa di beberapa tempat PKL juga digusur semena-mena. Di Pasar Gembrong, di Pasar Minggu, di Kota Tua, dan yang lainnya. Terakhir saya ingat tuh ada pernyataan dari Wakil Gubernur Ahok saat itu akan mendenda pembelanja bagi mereka yang mendatangi kawasan Monas dan kedapatan berbelanja ke PKL setempat. Nah, peraturan itu sebenarnya peraturan lama, ingin ditingkatkan lagi. Nah, saya juga pernah dialog pada saat itu, dan yang dikatakan adalah merapikan, bukan menggusur. Jadi mereka yang sudah berdagang di situ akan dirapikan, akan dikoordinasikan lebih rapi lagi. Jadi begini, kalau tidak ada jaminan dan kepastian hukum, dan sangat tidak elok di ibu kota negara sebagai barometer nasional dan dunia internasional menata dan merelokasi PKL tidak menggunakan peraturan daerah tentang PKL, tapi menggunakan peraturan daerah tentang ketertiban umum. Jadi saya kira ini yang tidak pas. Kita mendorong Pemprov DKI untuk menerbitkan perda paling tidak menggunakan peraturan Presiden 125/2012. Ternyata memang tentang penataan dan pemberdayaan pedagang itu beda tuh kalau gitu ya. Oke, mesti dibedakan pengaturan untuk ketertiban umum dan juga penetapan PKL. Oke, itu hal baru saya baru belajar. Oke, kita harus break sebentar, Pak Ali. Ya, pemirsa, kita akan masih tanyakan lagi ke Pak Ali nanti bagaimana dan apa harapan Pak Ali dan juga pedagang kaki lima lainnya ke presiden, siapapun yang menjadi presiden nanti. Jangan kemana-mana. Deklarasi Pedagang Kaki Lima se-Indonesia dengan ini menyatakan memberikan mandat mendukung dan bekerja keras memenangkan Prabowo Hatta pada Pilpres tanggal 9 Juli 2014. Ya, pemirsa, masih terkait Pilpres, dan kita sudah dengar tadi bagaimana pernyataan dari AKLI, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, yang menyatakan dukungan penuh kepada capres nomor 1 yaitu Prabowo dan juga Hatta Rajasa. Mau yakinkan saya lagi, kenapa AKLI dan juga tentunya seluruh kaki lima di Indonesia itu mendukung Prabowo dan Hatta Rajasa menjadi capres, menjadi presiden dan wakil presiden? Yang pertama, Prabowo Hatta ini sosok yang sudah terbukti, ya, yang sudah terbukti memberikan perlindungan, memanusiakan dan mensejahterakan pedagang kaki lima. Yang kedua, seperti saya katakan tadi, Pak Hatta lah yang meletakkan tonggak sejarah baru pemberdayaan PKL di Indonesia. Beliau sebagai Menko membuka Munas keempat APRI tahun 2011 di Semarang.
kemudian mencanangkan gerakan nasional hak PKL, dan mendorong terbitnya peraturan Presiden 125/2012. Pak Prabowo, kita semua tahu bahwa beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia sampai sekarang, dan beliau pernah menjabat juga sebagai Ketua Umum HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Dua pilar ini, pedagang dan petani, adalah pilar kekuatan ekonomi rakyat, pilar kekuatan ekonomi bangsa. Jadi Prabowo Subianto sangat komitmen membangun ekonomi rakyat, sangat komitmen menjaga kedaulatan ekonomi bangsa kita. Oke, satu-satu Pak Ali, dari Hatta Rajasa tadi, kan beliau juga adalah sebagai Ketua Dewan Kehormatan APLI. Nah, dan juga sudah merekomendasikan untuk dibuatnya peraturan Presiden ya, nomor 125 tadi. Ya. Oke, apakah sudah ada hasilnya itu langsung yang konkret kepada kaki lima? Hasil sudah ada, walaupun masih banyak penggusuran termasuk di ibu kota negara yang saya sampaikan tadi. Oleh karena itu, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia sesuai dengan hasil Munas keempat, Rapimnas kedua, dan rapat pleno kedua DPP APRI merasa bahwa PKL itu saatnya punya presiden dan wakil presiden. Kenapa demikian? Karena nasib dan masa depan pedagang ada di tangan pemimpin nasional. Ada perpres tapi tidak mengikat peraturan daerah, penggusuran masih di mana-mana. Oleh karena itu, komitmen yang dibangun oleh Prabowo Hatta kepada APLI dan PKL adalah melindungi pedagang kaki lima, lahirnya undang-undang tentang tata kelola PKL yang merupakan kepastian hukum, dan nantinya mewajibkan Pemda untuk menerbitkan perda sebagai kepastian bahwa usaha PKL itu bagian daripada tata perekonomian nasional, tidak dikejar lagi oleh Satpol PP, bahkan tidak ada lagi penggusuran dan perwujudan harkat martabat kemanusiaan. Oke, itu berarti komitmen dari mereka pasangan ini. Oke, untuk betul-betul menguatkan dalam bentuk undang-undang dan juga perda ke daerah masing-masing nanti. Oke, saya akan tanyakan itu. Namun kembali lagi ke salah satu pasangan kecapres tadi adalah juga sebagai HKTI dan juga sampai sekarang sebagai Ketua Umum Pedagang Pengecer tadi. Asosiasi Pedagang Pasar Asosiasi Indonesia. Pedagang Pasar, apa sudah dilakukan sebagai kontribusi untuk pedagang pasar di situ? Oh, saya kira semua pedagang pasar di Indonesia merasakan kemanfaatan hadirnya Pak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum APSI selama beliau masih berkontribusi sebagai menjabat Ketua Umum. Dan saya kira saya sudah keliling ke berbagai wilayah bahwa pedagang pasar merasakan adanya perlindungan, adanya pemberdayaan, dan adanya sentuhan dari upaya-upaya dari APSI agar pedagang pasar ini naik kelas, usahanya juga terdongkrak kapasitasnya, berkembang gitu ya. Bahkan juga ada fasilitas kredit yang diusahakan oleh APSI. Oleh karena itu, bagi saya selaku Ketua Umum, Pak Prabowo bukan orang asing lagi. Oke, semakin menarik nih, saya akan tanyakan nanti secara teknis langsung kira-kira apa saja langkahnya, dan mungkin dari kekuatan dari APLI itu apa, ada berapa anggotanya paling enggak, dan selain dukungan suara mungkin apa yang bisa dikontribusikan ke pasangan nomor satu ini. Jangan kemana-mana ya. Pemirsa, kami akan break, dan setelah break tentu kami akan lanjutkan dialog kita, karena itu jangan kemana-mana dulu. Ya, pemirsa, langsung saja kita ke Pak Ali Masrun, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Baik, dari yang informasi yang saya dapatkan dari Pak Ali tadi, cukup menjanjikan mungkin jika memang Prabowo dan Hatta Rajasa menjadi presiden dan wakil presiden, tentunya lebih diwongke nomor satu dan lebih diperhatikan, dan tentunya bagaimana operasional sehari-hari, jika perlu direlokasi atau apapun, semua pertimbangan harus dipertimbangkan dengan baik. Salah satunya adalah kalau relokasi, apakah tempatnya memang sudah betul-betul di situ, dan banyak faktor lainnya. Baik, yang ingin saya tanyakan, apakah sudah mungkin konsolidasi dengan seluruh pedagang kaki lima di Indonesia mengenai ketetapan suara dukungan ini, atau mungkin ada suara-suara atau pertimbangan lain lagi mungkin? Yang pertama, kami ini mencari pemimpin yang bisa melindungi PKL, mensejahterakan dan memunaskan PKL di tanah air kita. Oleh karena itu, tekad bulat ini akan kita laksanakan dengan kerja keras tanpa lelah 24 jam di seluruh tanah air. Yang pertama, kita melakukan operasi gerobak PKL Prabowo Hatta di seluruh tanah air. Operasi gerobak PKL. Ya. Ini sudah terukur, ya, sistematik,
dan kita akan menggerakkan di Pulau Jawa saja ada 45.000 gerobak PKL yang akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa Prabowo Hatta sangat layak memimpin Indonesia, melindungi rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta yang paling penting adalah Prabowo Hatta ini sosok yang memberikan harapan baru kepada pedagang di tanah air, gitu ya. Ada 45.000 gerobak dalam operasi gerobak PKL ini. Bagaimana teknisnya? Jadi saya kira di Jawa ini ada sekitar 25.750 desa, ada sekitar 8.700 pasar, ada sekitar 4.000 paguyuban pedagang kaki lima. Dan dari situlah kami gerakkan gerobak ini akan keliling ke kampung-kampung, menyampaikan kepada seluruh masyarakat, menyampaikan kepada seluruh pedagang yang di pasar, yang di gang-gang, di kampung-kampung dan desa-desa, untuk memberikan pencerahan kepada rakyat bahwa Prabowo Hatta memang sangat layak memimpin Indonesia, karena Indonesia butuh pemimpin yang tegas, yang berani nanggung resiko apapun demi dan untuk Indonesia. Khusus kepada pedagang kaki lima di seluruh tanah air, Prabowo Hatta berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada PKL dan memastikan kepastian hukumnya melalui sebuah undang-undang. Oleh karena itu, operasi gerobak PKL ini saya pimpin sendiri. Sudah mulai belum operasi? Sudah mulai sejak tanggal 29 April yang lalu, setelah rapat pleno kedua DPP API diputuskan. Dan akan selesai kapan? Sebelum masa kampanye selesai? Sebelum masa kampanye, sebelum tanggal 5 tanggal nanti 6 ya? Juli yang akan datang, operasi ini berakhir dan sudah kita pastikan menyumbangkan suara 20 juta di seluruh tanah air. 20 juta yang berasal dari pasar-pasar atau pedagang-pedagang lagi. Nah, gerobak, operasi gerobak itu apakah dijalankan oleh gerobak yang memang sudah ada sehari-hari menjualan, atau mungkin gerobak khusus untuk kampanye? Oh, ini yang operasi pedagang kaki lima yang selama ini memang menjadi pedagang yang memakai gerobak. Sehingga kita juga ingin bahwa Pilpres hari ini itu menjadi sebuah Pilpres yang sangat kualitatif, partisipatif. Oleh karena itu kita sudah melakukan saweran pedagang kaki lima kepada Prabowo Hatta agar rakyat kita, pedagang kita merasa memiliki dan tanggung jawab untuk lahirnya pemimpin. Semakin menarik, saya akan tanyakan angkanya. Tadi ada katakan ada sekitar berapa yang terdampak, yang akan terekspos, ada sekitar 20 juta tadi pedagang. Berarti bisa lebih kalau misalnya itu diekspos ke pasar, tentunya ada juga banyak pedagang atau mungkin pengunjung pasar yang datang ke situ dan terekspos dengan kampanye itu. Oke, saya akan tanyakan kira-kira angkanya berapa yang bisa dikontribusikan nanti ke pemilihan tanggal 9 Juli nanti ya. Jangan-jangan sudah puluhan juta dari pedagang dan para pengunjung pasar sendiri. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya pemirsa, kita lanjutkan. Tadi kita sudah dengar dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia bahwa dari operasi gerobak PKL itu bisa ditargetkan paling nggak sekitar 20 juta suara. Oke, kalau saya ambil berasumsi dari 20 juta suara itu dari pedagang-pedagang atau siapapun lah yang dalam lingkungan pedagang. Nah, namun pedagang pasti kan didatangi oleh pengunjung, apakah dia gerobak, apakah pasar atau supermarket dan lain-lainnya. Berarti bisa lebih dong angkanya ini dari 20 juta. Jadi begini, kalau kita rasionalkan 45.000 gerobak ini setiap hari mensosialisasikan kepada minimal 100 pembeli. Kita kasih stiker, kita kasih selebaran begitu. Selama 20 hari operasi berarti satu gerobak itu 2.000 masyarakat yang tersosialisasikan tentang Prabowo Hatta. Di jumlah sebanyak 90 juta yang terkomunikasikan tentang Prabowo Hatta. Target kita terukur dari 90 juta yang tersosialisasikan tentang Prabowo Hatta ini, kita akan menyumbangkan 20 juta suara pada Pilpres 9 Juli yang akan datang. Oleh karena itu saya sampaikan di berbagai kesempatan bahwa target ini target yang terukur, sistematik langkah yang kita lakukan, dan kita terus-menerus melakukan konsolidasi tanpa lelah. Bahkan kita ingin meringankan Prabowo Hatta kalau menjadi presiden dan wakil presiden. PKL melakukan saweran atau urunan untuk pemenangan Prabowo Hatta pada 9 Juli yang akan datang. Saweran dari PKL, dari sekian jutaan PKL dan juga pedagang apapun itu, saweran sudah dimulai pastinya? Sudah kita mulai, yang pertama kali di Pasar Gembrong, Jakarta. Kemarin saya ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan yang terakhir kemarin baru saja di Pasar Rau, Banten. Dan insya Allah minggu depan
kita lakukan apel operasi gerobak PKL se-Banten sebanyak 1000 gerobak kita gelar, dan sekaligus saweran pedagang kaki lima. Ini sangat penting saweran ini karena kita ingin bahwa presiden atau pemimpin itu merupakan tanggung jawab rakyat. Yang nanti akan menjadi pelayan rakyat gitu. Berapa kira-kira jumlah nominal yang diharapkan dari saweran itu? Kita berharap bahwa seluruh operasi gerobak PKL yang dilakukan oleh asosiasi untuk menyumbangkan suara 20 juta kepada Prabowo Hatta ini kita mandiri, kita biaya sendiri tanpa melibatkan yang lain, dan tentunya kita berharap dengan kontribusi dan partisipasi ini menjadi pendorong elemen bangsa yang lain untuk melakukan urunan juga agar presiden terpilih ke depan tidak terbebani adanya money politik yang akan menghambat kinerja presiden. Ya, berarti kampanye light gerobak itu nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Itu mungkin pendekatan yang sangat efektif ya, mungkin yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh partai-partai politik yang biasa mengadakan event atau mungkin langsung ke bilanglah ke organisasi atau mungkin ke tokoh-tokoh masyarakat. Kita harus break sebentar Pak Ali, jangan kemana-mana dulu. Dan pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi. Kita akan tanyakan nanti secara konkret kepada Pak Ali kira-kira apa harapan dan juga kira-kira apa yang ingin dilakukan jika tidak terpilih Prabowo atau Hatta Rajasa menjadi presiden nanti. Jangan kemana-mana. Oke, pemirsa, di segmen terakhir kita akan menanyakan kira-kira apa nih sebagai closing statement Pak Ali yang mewakili ada jutaan pedagang dan juga kaki lima di seluruh Indonesia. Nah, apa yang ingin disampaikan ke seluruh pedagang kira-kira sekarang? Yang pertama, kepada seluruh pedagang kaki lima di tanah air, saatnya kita hari ini, momentumnya hari ini, PKL punya presiden dan wakil presiden, dan sosok yang pas, yang melindungi, memanusiakan dan mensejahterakan PKL adalah Prabowo Hatta Rajasa. Kenapa kita harus punya presiden? Karena nasib dan masa depan PKL itu ada di tangan pemimpin. Hanya hati pemimpin dan komitmen pemimpin lah yang bisa mensejahterakan dan memanusiakan pedagang kaki lima. Kemudian yang kedua, pedagang kaki lima di seluruh tanah air harus bekerja keras agar Prabowo Hatta ini menang dan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, selaku Ketua Umum APRI dan yang memimpin operasi gerobak PKL di tanah air, ada dua agenda. Yang pertama, kita lakukan operasi gerobak PKL di seluruh tanah air yang melibatkan sedikitnya 45.000 gerobak. Yang kedua, kita lakukan saweran, urunan untuk membiayai pemenangan Prabowo Hatta ini, agar presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Hatta ke depan tidak terbebani oleh bandar-bandar politik yang selama ini menyebabkan terjadinya korupsi, manipulasi dan yang lainnya. Money politik juga bisa diminimalisir dong lewat itu tadi, lewat saweran. Money politik harus kita perkecil dengan melakukan saweran dan urunan pedagang kaki lima. Dan himbauan saya kepada seluruh rakyat Indonesia agar apa yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, urunan dan saweran ini menjadi daya dorong baru untuk melakukan hal yang sama, sehingga Prabowo Hatta nanti memimpin Indonesia tidak terbebani oleh bandar politik. Pak Ali, waktu kita sudah habis, namun saya sangat tertarik untuk membahas mengenai operasi gerobak PKL dan juga tadi mengenai saweran tadi. Nah, minggu depan kan akan ada debat lagi dengan tema pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sangat pas tuh bisa hadir di sini lagi dong minggu depan. Saya ingin tanyakan lebih konkret lagi sejauh apa sudah dilakukan dan apa target ke depan, dan tentunya pada saat itu sudah lebih dipetakan lagi ya di mana keberhasilannya. Baik, Pak Ali, terima kasih banyak. Sama-sama. Selesai, dan pemirsa, kami juga berterima kasih atas partisipasi Anda. Ingat, kami ingatkan lagi kepada Anda, jangan lupa bahwa debat kedua, debat Capres kali ini akan dilakukan minggu depan, hari Minggu tanggal 15 Juni dengan tema pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Akhirnya saya Abdul Rashid undur diri dulu, selamat malam dan sampai jumpa.